Hai, di video sebelumnya kita sudah mengunboxing atau lebih tepatnya meri-unboxing sebuah Apple produk yaitu iPhone SE 2020 dan kali ini kita akan mengunboxing atau meri-unboxing again sebuah Apple produk yang hype-nya sangat tinggi di akhir tahun 2020. Apa itu? Nah, kalau misalkan boxnya hitam gini berarti itu lininya Pro series ya. Ya, kalian benar. Ini adalah iPhone 12 Pro. Problem di kantong. Oke. Buat yang udah penasaran dan yang udah baca judulnya, yuk kita ke video unboxingnya. Dan ini dia iPhone 12 Pro. Seperti biasa, unit yang kita unboxing hari ini dipinjamkan oleh teman saya. Maka dari itu tidak ada plastik yang membungkus box dari iPhone 12 Pro ini. Dan biasanya kalau kita beli dari toko atau resellernya langsung, akan berisi green pill di bawah sini. Oke? Agar memudahkan dalam proses unboxingnya. Unit yang kita unbox kali ini adalah varian 128GB yang starting price-nya berada pada 18,5 juta kembali 1.000. Untuk varian 256GB berada pada kisaran harga 21 juta kembali 1.000 dan untuk yang 512GB pada kisaran harga 25 juta kembali 1.000. Untuk iPhone 12 Pro series, varian memorinya sudah tidak dimulai dari 64GB lagi, tapi dimulai dari 128GB. Jadi yang dilema nih, mau nyari yang 128 atau 64 udah nggak ada lagi dilema-dilema kayak gitu. Entah memorinya kekecilan lah, atau harganya kemahalan lah, gitu. Kemudian saya rasa 128GB sudah cukup untuk menunjang aktivitas seperti sosmed, hunting foto, dan bagi yang suka buat video juga mungkin sangat cukup ya buat kalian bagi pecinta videografi. Oke. iPhone 12 series ini menjadi awal di mana kita sudah tidak dapat charger adapter lagi. Jadi untuk yang mau beli iPhone 12 Pro series, mohon maaf, bukan cuma Pro aja tapi iPhone 12 series, kalian juga harus mempersiapkan budget untuk membeli adaptornya lagi. Dan sekarang back to unitnya, kita akan coba lihat dulu ya di kotaknya ini di bagian mata sini. Ini ada tulisan iPhone. Di bagian kiri kanan ini ada tulisan iPhone. Atas bawah ini ada tulisan iPhone juga, dan varian yang kita unbox kali ini berwarna grafit. Oke, langsung saja kita mulai proses unboxingnya. Susah ya. Ya. Ini biar cakep. Kemudian seperti biasa kita dapat HP-nya satu dan kita letak sini dulu ya biar kelihatan warna grafiknya. Wih, mantap bos. Kemudian ya kita nggak kaget sih, seperti yang sudah saya bilang di awal, kita nggak dapat charger adapter lagi tapi cuma ada kabel ya, ini dari C to Lightning. Oke, kita letak di sini dulu. Kemudian kita dapat ya biasa perintilannya. Ini ada stiker Apple. Cuma satu. Ya kita taruh dulu. Dan ini ada manual guide dan SIM ejector. Ya biasa lah ya, kita nggak akan bahas ini. Coba kita sampingkan dulu. Dan kita ke menu utamanya. Jadi ini adalah iPhone 12 Pro series varian 128GB warna grafit. Oke, warna grafit. Ya, mantul-mantul gitu. Dan biasanya kalau sebelum ini pembungkusnya ini nih, plastik ini, pembungkus layar ini berupa plastik, tapi kalau sekarang ini mungkin kertas ya, atau nggak tahu juga, ini mungkin kertas nempel biar kata Apple tuh biar ramah lingkungan katanya. Oke, coba kita kotak aja dulu ya. Kotak. Wih, mantap nih. Kemudian kalau kita lihat di sekelilingnya, di bagian kanan ini ada
pertama ada tombol power, dan di bagian atas dan di bagian bawahnya kita lihat ada antena. Kemudian di bagian kiri ini ada tombol volume up dan volume down. Kemudian di atasnya ada mute switch dan ada garis antena juga. Dan frame dari iPhone 12 Pro ini sudah dilapisi oleh stainless steel. Oke. Emang feel ngegripnya tuh terasa premium, tapi yang saya kurang suka itu dia mudah meninggalkan jejak sidik jari. Oke. Di bagian atas kita bisa lihat ada garis antena lagi. Terus di bagian bawah kita lihat ada port Lightning ya, belum USB-C, dan di sini ada speaker, dan ini udah dual speaker ya. Jadi di bagian atas ear tips ini nih sudah berperan sebagai audio atau speaker nantinya, dan di bagian bawah juga ada speakernya. Kemudian di bagian belakang ini finishingnya tuh frosted glass ya, jadi nggak akan meninggalkan jejak sidik jari, tapi di bagian frame-nya ini yang meninggalkan jejak sidik jari. Agak kurang nyaman sih, tapi ujung-ujungnya kan kita akan menggunakan case juga. Oke, jadi itu back to selera lagi. Kemudian logo Apple dari iPhone 11 series itu udah ada di tengah, jadi ya kita nggak kaget. Kemudian di bagian di bagian kamera kita dapat 3 kamera, yang rear kamera yang 12 megapiksel, terus ada yang ultra wide dan ada yang telephoto. Dan di sini ada flash, di sini juga ada mikrofon. Dan yang membedakan Pro series dengan lini iPhone 12 lainnya itu adalah LiDAR scannernya. Oke. Jika di iPhone 12 finishing belakangannya ini menggunakan kaca dan di dalamnya ini menggunakan frosted gitu, kalau di 12 Pro ini kebalikannya. Di sekujur bodi belakangnya ini frosted glass, dan di bagian kacanya ini dia menggunakan finishing glass gitu, jadi agak bening-bening gitu ya. Oke, kemudian diagonal layarnya ini 6,1 inci ya, mirip seperti iPhone 11 saya ini, cuma dia lebih kecil mungkin gara-gara bodinya ini yang sudah mengusung bodinya iPhone 5, iPhone 4, 4S dan 5S ya, desain terakhir yang masterpiece-nya Steve Jobs gitu. Oke, kemudian layarnya tadi sudah saya katakan 6,1 inci dengan Retina SDR OLED beresolusi 2170 kali 2532 pixel. Dan di bagian kamera ini ikonik banget ya, menjadi trendsetter gitu. Dan tentu saja iPhone 12 Pro ini sudah dibekali dengan chipset terbaru dari Apple, yaitu A14 Bionic, yang menurut saya iPhone 11 yang dibekali chipset A13 Bionic ini masih overkill, apalagi yang iPhone 12. Seperti itu. Mohon maaf, ini ada notif yang masuk. Kemudian mungkin untuk lengkapnya kita saksikan di video reviewnya ya. Ini first impression saya untuk iPhone 12 Pro ini adalah feel-nya tuh mantep. Sumpah, kalian harus nyoba. Kalau misalkan kalian ingin lihat-lihat, ingin ngerasain feel gripnya, kalian datang ke Apple Store atau reseller terdekat yang menjual Apple, kemudian coba pegang gini aja. Ini membawa kita kembali ke era Steve Jobs, di mana itu ada 4S, 5S, 4 dan 5 gitu kan. Bisanya kotak kaku gitu. Keren gitu. Dan bobotnya mungkin sedikit lebih berat daripada iPhone 12 yang non Pro ya. Mungkin karena material yang digunakan, dan itu menurut saya yang membuat iPhone 12 Pro ini terasa premium. Nah, kesan pertama saya, HP ini sangat nyaman untuk digenggam, tapi masih belum terbiasa karena sebelumnya saya menggunakan iPhone 11 di mana frame-nya tuh nge-curve gitu loh. Bukan yang kotak gitu, dan mungkin ini masalah adaptasi aja ya.
Dan kurang nyaman juga dengan pinggirannya ini yang saya katakan tadi, yang mudah meninggalkan sidik jari. But it's okay, ujung-ujungnya pasti kita gunakan casing juga kan. Layarnya cakep, enak dilihat. Dan apakah iPhone 12 Pro ini layak dibeli di tahun 2021? Kita tunggu aja di video reviewnya ya. Ya udah, mungkin segini aja dulu untuk video unboxing iPhone 12 Pro nya. Like kalau suka, kalau nggak suka coba lihat lagi, siapa tahu suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.